Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Sena Rifkatul Salamoni dengan NIM 100113823282213 dalam program Jejak Pemimpin. Di mana kita akan membahas sosok-sosok inspiratif yang berperan penting dalam kesehatan di Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tokoh perempuan yang sangat luar biasa, seorang pemimpin, seorang dokter, seorang pejuang kemanusiaan yang mengabdikan hidupnya untuk kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Siapa dia? Mari kita simak bersama perjalanan inspiratif dari Dr. Andi Nafsiyah Walinonomboy. Kesehatan bukan hanya tentang obat dan rumah sakit, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa memperjuangkan hak hidup warganya. Di balik perjalanan panjang sistem kesehatan Indonesia, ada sosok perempuan yang memimpin dengan hati. Seorang dokter, ibu bangsa, dan pejuang kemanusiaan, Dr. Andi Nafsiyah Walinonomboy, spesialis anak, Master of Public Health. Dari pelosok Nusa Tenggara Timur hingga kursi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beliau menunjukkan bahwa empati dan ilmu bisa bersatu untuk menyalakan perubahan. The board just approved the new funding model. And I think for the global fund, for the board, the challenge is first of all, how do we defeat the three diseases? Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada 14 Juli 1940, Dr. Nafsiyamboy tumbuh dengan semangat pelayanan dan kepedulian sosial. Setelah menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di Belgia serta Harvard, beliau mengabdikan diri di daerah terpencil di mana akses kesehatan masih sangat terbatas. Di Nusa Tenggara Timur, bersama sang suami yang menjabat gubernur, beliau mendirikan berbagai program pelayanan dasar kesehatan, membantu ibu dan anak, serta memperjuangkan hak masyarakat untuk hidup sehat. Dari pengalaman di lapangan inilah, tumbuh keyakinan bahwa kesehatan bukan sekedar angka atau data, melainkan wujud nyata dari keadilan sosial. Sebagai pemimpin, Dr. Nafsiyamboy dikenal disiplin namun penuh empati. Ia memadukan 3 gaya utama kepemimpinan, yaitu situasional yang menyesuaikan arah dan cara kerja dengan kesiapan tim serta kondisi di lapangan. Transformasional yang menyalakan inspirasi dan menggerakkan orang lain untuk berubah bukan karena perintah tetapi karena kesadaran bersama, dan partisipatif yang membuka ruang dialog lintas sektor dari pemerintah, lembaga sosial hingga komunitas akar rumput. Beliau percaya setiap kebijakan yang baik harus melibatkan suara masyarakat karena di balik angka dan laporan ada wajah-wajah manusia yang menanti keadilan. Ketika menjabat Menteri Kesehatan periode 2012 hingga 2014, Dr. Nafsiyamboy menegaskan arah baru, yaitu kebijakan kesehatan yang berbasis bukti dan berpihak pada manusia. Salah satu fokus besarnya adalah penanggulangan HIV dan AIDS. Di masa ketika stigma masih kuat, beliau tampil di garis depan, menolak diskriminasi dan mengedepankan pendekatan ilmiah serta kemanusiaan. Selain itu, beliau turut memperkuat implementasi jaminan kesehatan nasional yang menjadi tonggak penting pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Melalui pendekatan problem solving cycle, setiap kebijakan dianalisis dari akar masalahnya, direncanakan dengan strategi yang matang, lalu dievaluasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hasilnya, sistem kesehatan kita mulai bertransformasi menjadi lebih terbuka, adaptif, dan berkeadilan. Lebih dari jabatan dan prestasi, warisan terbesar Dr. Nafsiyamboy adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ia tanamkan. Ia mengajarkan bahwa keberanian moral jauh lebih penting dari kekuasaan, bahwa seorang pemimpin harus siap mendengarkan bukan hanya memerintah. Dalam pandangan beliau, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Seperti teori Learning Organization dari Peter Senge, organisasi yang hebat adalah yang terus belajar dari pengalaman, dari data, dan dari hati nurani. Dr. Nafsiyamboy membuktikan bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang mencari kehormatan, tetapi mereka yang menyalakan harapan. Dengan ilmu, keberanian, dan kasih, beliau menginspirasi kita semua untuk memimpin dengan hati. Dr. Nafsiyamboy telah menorehkan jejak yang tak hanya mengubah kebijakan, tetapi juga menyentuh kemanusiaan.
Sebuah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari hati yang tulus untuk melayani. Dari Indralaya, saya Sena Rifkato Salamuni melaporkan untuk Jejak Pemimpin.